ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato lì basso. Halo warga sipil sekalian, ketemu lagi dengan gue Ferry Irwandi. Ya seperti yang kalian lihat, gue lagi cosplay jadi El Profesor alias Sergio alias Alvaro Morty. Kalian yang nonton Netflix atau ngikutin serial La Casa de Papel atau Money Heist, itu pasti familiar banget kan dengan lagu Bella Ciao. Dan gue juga percaya buat yang nggak pernah nonton sekalipun pasti seenggaknya pernah dengar penggalan lagu ini. Kenapa? Karena Money Heist itu adalah fenomenal pak. Saking fenomenalnya lagu Bella Ciao ikutan viral. Tapi kalian tahu nggak, kalau menjadi viral itu bukan sesuatu yang baru buat Bella Ciao. Ya karena kalau kita balik ke abad 19, Bella Ciao itu udah pernah viral. Dia berasal dari Italia, menyebar ke seluruh Eropa, terus menyebar ke seluruh dunia. Dan hebatnya, viral waktu itu dicapai tanpa menggunakan internet. Nah inilah dokuvlog The Origin of Bella Ciao. Tutti auguri buon compleanno. La fece signora capocannonieri, centro capolista, sinestro. Grazie. Telepon dari kamu. Bella Ciao itu berasal dari bahasa Italia yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti selamat tinggal cantik. Nah, siapa yang menciptakan lagu ini? Siapa penyanyi pertamanya? Kapan pertama kali lagu ini dinyanyikan? No one knows. Itulah kenapa lagu ini benar-benar misterius pak. Tapi menurut Jerry Silverman dalam bukunya dikatakan bahwa Bella Ciao itu sebenarnya asalnya dari kawasan Italia Utara dan dinyanyikan pertama kali oleh buruh-buruh wanita yang bekerja untuk tuan tanah di Italia Utara atau dikenal dengan nama Mondina. Mondina ini menjalani kehidupan yang sangat-sangat keras waktu itu. Kenapa? Karena mereka diupah rendah, terus nggak dapat istirahat yang cukup, terus ya hidupnya emang cuma untuk menyambung hari ke hari. Karena pada abad ke-19 namanya eksploitasi pekerja itu adalah hal yang sangat jamak dan lumrah yang bakal gampang kita temuin dimanapun. Ya kayak sekarang nggak aja ya. Nah, untuk mengisi hari mereka, jadi para Mondina ini mulai menciptakan lagu dan mulai menyanyikan lagu. Nah, lagu inilah Bella Ciao. Jadi kalau kita lihat dari lirik original lagunya, itu benar-benar menggambarkan keseharian yang mereka jalani sebagai buruh tani. Nah, lagu inilah yang dijadikan mereka sebagai hiburan sehari-hari. Tapi sebenarnya Bella Ciao itu bukan cuma sekedar hiburan, Pak. Kalau kita baca sampai stanza kelima liriknya, di situ ada harapan, coy. Harapan kalau mereka suatu hari ingin mengakhiri hidup kayak gitu, nggak mau hidup susah lagi, mau benar-benar bebas dan mapan. Oke, karena setelan jazz ini sangat-sangat tidak cocok ya buat Indonesia ya. Menurut buku Art and Terror karya Vladimir Marchenkov, lagu Bella Ciao itu benar-benar jadi lagu yang populer ketika memasuki Perang Dunia Kedua. Nah, waktu itu pemerintahan Italia dikuasain oleh pemerintahan fasis yang menganut ideologi fasisme. Secara sederhana, fasisme itu pun dapat kita artikan sebagai ideologi di mana pemerintah yang berkuasa itu punya kekuasaan yang absolut dan mutlak kepada masyarakatnya. Jadi ketika mereka melakukan perintah itu harus diturutin tanpa pengecualian dan mereka benar-benar memprioritaskan kepentingan negara, quote and quote kepentingan negara di atas segalanya termasuk nyawa. Pemerintahan fasis juga melegalkan praktek korporatisme, artinya para pemilik modal, para perusahaan itu bebas mengeksploitasi pekerja mereka di luar batas kemanusiaan. Dan sebenarnya fasisme itu menjadi sangat ironi ketika kita melihat latar belakangnya. Kenapa? Karena fasisme itu lahir dari cinta, coy. Dan karena cinta yang sangat berlebih kepada negara, cinta yang seharusnya menjadi suatu yang positif itu berubah menjadi destruktif. Makanya dikenal dengan istilah ultranasionalisme dan itu sangat-sangat tidak sehat. Makanya ya benar, semua yang berlebihan itu nggak baik. Dan orang yang berada di balik itu semua adalah seorang tirani bernama Benito Mussolini. Mussolini menganggap Italia modern itu harus melanjutkan semangat Romawi kuno, yaitu restorasi dan perluasan wilayah kekuasaan. Dan itu makin menjadi unik lagi ketika kita melihat latar belakang seorang Benito Mussolini. Mussolini muda itu orangnya kiri banget. Ketika dia mulai tumbuh dewasa, dia bekerja di majalah
kiri juga, namanya Avanti, sebagai editor. Dia pun masuk ke Partai Sosialis Italia, yang mana memperjuangkan kelas-kelas pekerja, yang mana menginginkan kesetaraan, yang mana memimpikan hilangnya kelas sosial gitu. Tapi pada tahun 1919 ternyata Partai Sosialis ini kalah. Disitulah Mussolini mulai berubah. Puncaknya dia hijrah ke Roma. Dan saat di Roma dia mengumpulkan para bandit, preman, penjahat untuk dibentuk sebagai suatu organisasi di bawah kepemimpinan Benito Mussolini. Awalnya organisasi ini kecil nih, dan fungsinya ya cuma jadi tukang pukul para cukong-cukong Itali gitu. Tapi Mussolini ini punya visi dia nggak mau cuma sebatas itu doang. Lama-kelamaan organisasinya makin besar pak, makin besar, bahkan lebih besar dari konglomerat yang menyewa mereka gitu. Dan saking besarnya organisasi Mussolini ini sampai dianggap sebagai ancaman oleh kerajaan Italia saat itu. Dan Mussolini pun bergening, dia pun mengumpulkan semua anggota organisasinya, dikasih baju hitam, terus ngumpul di Roma, rame gitu, dan mengancam bakal berbuat kekerasan kepada seluruh penduduk Roma. Akhirnya pemerintah Italia nggak punya pilihan selain memberikan posisi kepada Benito Mussolini. Dan ketika dia masuk ke pemerintahan, dalam waktu singkat dia langsung naik sebagai Perdana Menteri. Langkah pertama yang dia ambil adalah menyerang negara Ethiopia, yang rasanya ya dia pengen nunjukin ke ras Afrika kalau mereka ras yang rendah dan orang Italia itu ras yang jauh lebih unggul. Dan dia menyatakan bahwa orang-orang Afrika yang berkulit hitam harusnya merasa bangga ketika disuruh oleh orang-orang Italia yang jauh lebih unggul dari mereka. Diperintah sama orang Italia adalah evolusi bagi orang-orang Afrika. Sakit orang itu emang. Setelah itu dia makin kuat nih, makin jumawa, apalagi setelah dia kongko bareng sama Adolf Hitler kan. Wah, sama lah dua orang ini sama-sama gila lah gitu kan. Lama kelamaan masyarakat Italia mulai panas dong, mulai gerah dong melihat pemimpin mereka kayak gitu. Pemberontakan pun terjadi, dari kecil membesar dan membesar. Nah, pemberontak di Italia ini akhirnya bergabung membentuk kelompok yang namanya Partisan atau La Resistenza Italiana. Pertama ya Mussolini nggak menganggap penting mereka karena apa sih pemberontak kecil ini, pada akhirnya juga mati gitu kata dia. Ternyata makin gede coy, kondisi eksternal makin nggak terkendali nih karena sekutu makin kuat, Jerman sama Italia makin kewalahan. Situ para partisan memanfaatkan situasi cuy, dia makin menekan Benito Mussolini, mereka makin sering melakukan aksi di jalan, mereka sering konfrontasi langsung sama pemerintahan Mussolini. Dari eksternal dihajar sekutu, dari internal dihajar partisan. Lama-kelamaan Mussolini pun tumbang dan berakhir dengan sangat tragis, yaitu digantung di kota. Nah, ada hal yang menarik dari cerita Partisan adalah setiap mereka melakukan aksi, mereka selalu bernyanyi. Dan salah satu lagu favorit mereka tak lain tak bukan adalah Bella Ciao. Tapi bukan Bella Ciao yang sama persis dengan Bella Ciao yang dinyanyikan para Mondina tadi. Kenapa? Karena liriknya digubah, Pak. Jadi diganti dengan bahasa-bahasa perjuangan yang menurut gue ya bagus banget gitu. Ada bagian yang gue suka adalah ketika dia berangkat sebagai partisan dan ketika dia meninggal sebagai partisan, tolong kuburkan dia di pegunungan bersama dengan bunga-bunga yang cantik. Mantap nggak? Para partisan inilah yang membuat lagu Bella Ciao semakin populer. Setelah fasisme lenyap, apakah Bella Ciao juga ikut hilang? Ternyata enggak, Pak. Justru makin populer. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Bella Ciao ini ternyata menarik perhatian berbagai masyarakat dunia. Musisi di dunia mengcover dan mengaransemen ulang lagu ini. Semakin lama, lagu Bella Ciao ini kan makin dikenal orang dan penggunaannya tetap ada semangat perjuangan, Pak. Bella Ciao juga dijadikan sebagai lagu anthem beberapa supporter klub bola di Italia. Salah satunya yang gue ingat ya Livorno. Bella Ciao juga dinyanyikan di beberapa aksi protes besar di penjuru dunia. Aksi protes di Perancis, Turki, Yunani, aksi menuntut kebebasan di Catalonia, aksi di Kuba dan Venezuela. Sampai-sampai pada tahun 2018, para rakyat Palestina itu mengunggah sebuah video yang judulnya Bella Ciao for Palestina Partisan untuk mendukung para kelompok revolusioner Palestina mendapatkan kemerdekaannya dari kolonialisme Israel. Jadi kesimpulannya adalah zaman boleh berganti, generasi boleh berganti, tapi selama ada penindasan di situ, maka di situ juga bakal ada resistensi, dan selama ada resistensi di sana, maka Bella Ciao akan selalu abadi. Sekian dari gua, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di Doku Vlog selanjutnya. See ya. Grazie. Tutti auguri, buon compleanno.